Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinjani, mahasiswi Politeknik Kemenkes Pinang, Prodi Gizi tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang foodborne disease atau yang disebut dengan penyakit bawaan makanan. Akan membahas foodborne disease atau penyakit bawaan makanan. Penyakit bawaan makanan biasanya bersifat toksik maupun infeksius, disebabkan oleh agen penyakit yang masuk dalam tubuh melalui konsumsi makanan yang terkontaminasi. Kadang-kadang penyakit ini disebut dengan keracunan makanan atau food poisoning. Walaupun istilah ini tidak tepat, penyakit bawaan makanan mencakup lingkup penyakit yang etiologinya bersifat kimiawi maupun biologis, termasuk penyakit kolera dan diare sekaligus beberapa penyakit parasit. Penyakit bawaan makanan merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang paling banyak dan paling membebani yang pernah dijumpai di zaman modern ini. Penyakit tersebut meminta banyak korban dalam kehidupan manusia dan menyebabkan sejumlah besar penderitaan, khususnya di kalangan bayi, anak, lansia, dan mereka yang kekebalan tubuhnya terganggu. Setelah kita membahas apa itu foodborne disease, kita akan membahas tentang kentang yang mengandung racun solanin. Kita semua pasti tahu kan, kentang merupakan salah satu dari jenis tanaman umbi-umbian yang termasuk ke dalam 5 makanan pokok dunia, selain beras, gandum, terigu, dan jagung. Kentang merupakan sumber karbohidrat yang mengandung vitamin dan mineral yang cukup tinggi. Namun selain mengandung karbohidrat, kentang juga kaya akan vitamin C. Hanya dengan memakan 200 gram kentang, kebutuhan vitamin C sehari dapat terpenuhi. Akan tetapi, hendaknya berhati-hati ketika dalam memilih kentang, terutama jika kita hendak mengolahnya menjadi makanan olahan. Kita pasti pernah melihat kentang yang pada permukaannya terdapat bintik atau bercak berwarna hijau. Biasanya bagian kentang yang berwarna itu dipotong kemudian dibuang. Kenapa? Pasti ada pertanyaan, kenapa harus dibuang kan? Apakah jika kentang yang memiliki bercak berwarna hijau itu tidak aman untuk dikonsumsi? Tentu jawabannya itu karena bercak hijau yang dapat muncul pada kentang disebabkan oleh solanin. Solanin merupakan racun utama yang dihasilkan oleh kentang. Solanin sendiri muncul dari paparan cahaya pada kentang yang menghasilkan klorofil, sehingga mendorong produksi senyawa tertentu. Senyawa inilah yang kemudian disebut dengan solanin, yang dapat berperan menjadi racun bagi manusia. Paparan cahaya yang bisa menyebabkan munculnya solanin ini bisa berasal dari cahaya buatan maupun cahaya alami. Cahaya alami misalnya bisa didapatkan kentang dari ladang tempat mereka ditanam, sedangkan cahaya buatan mungkin saja didapatkan dari tempat kentang dijual atau disimpan. Produksi senyawa solanin ini sebenarnya tidak membutuhkan cahaya, namun prosesnya akan berlangsung lebih cepat jika kentang berada di lingkungan yang terang. Apakah berbahaya bagi tubuh jika kita mengkonsumsi bagian kentang yang berwarna hijau ini? Karena senyawa solanin ini merupakan racun, maka solanin dapat berbahaya bagi tubuh manusia. Akibat dari konsumsi solanin pada kentang akan menyebabkan muntah, mual, diare, berkeringat, sakit kepala, serta sakit perut. Gejala ini biasanya akan muncul sebagai akibat yang dari konsumsi solanin dalam jumlah sedikit. Sedangkan bagi yang mengkonsumsi solanin dalam jumlah banyak, gejalanya itu berupa kelumpuhan, kejang, hingga masalah pada pernapasan, bahkan kematian. Solanin bisa berbahaya bagi tubuh karena senyawa ini akan mempengaruhi sistem saraf yang bisa mengacaukan kemampuan tubuh untuk mengatur bahan kimia yang terlibat dalam saraf. Meski solanin adalah senyawa yang beracun bagi manusia, namun sebenarnya ada fungsi penting dari solanin ini tersebut. Fungsi penting ini tentu hanya dapat dirasakan oleh kentang itu sendiri. Dengan adanya solanin, maka hal ini menjadi pertahanan bagi kentang terhadap serangga. Selain itu, solanin juga bisa melindungi kentang dari bakteri dan jamur lain yang menyerang kentang.
Jika kalian masih ingin mengkonsumsi dengan aman, kentang yang telah terbeli tersebut tetapi sebagian warnanya telah berubah menjadi kehijauan, lebih baik kentang yang berwarna hijau tersebut dibuang dan sebagian yang tidak berwarna hijau masih layak untuk dikonsumsi. Tetapi jika kalian ingin tetap mengkonsumsi kentang yang berwarna hijau tersebut, sebaiknya kentang tersebut jangan direbus, karena dengan cara perebusan tidak mengurangi maupun menghilangkan kandungan solanin yang terdapat pada kentang tersebut. Sebaiknya kentang tersebut digoreng. Nah, digorengnya itu dengan suhu yang tinggi, sebab kentang yang dimasak pada suhu tinggi lebih dari 170 derajat Celcius kemungkinan besar akan menghancurkan sebagian zat-zat beracun. Nah, di sini bagaimana cara agar menyimpan kentang dengan baik? Nah, caranya itu menyimpannya di tempat yang gelap, kering, dan sejuk, tetapi tidak terlalu dingin, karena kentang dapat membuat solanin pada temperatur lemari pendingin, mengubah pati menjadi gula, dan menyebabkan kecelakaan ketika kentang digoreng. Jadi, apabila kamu penggemar kentang, penyimpanan yang baik dan pengolahan yang benar dapat mengatasi adanya solanin dalam kentang. Mengatasi dan mencegah lebih baik daripada mengobati, bukan? Nah, sekian dari saya untuk pemaparannya. Bila ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.